Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Jadi kita akan membahas latihan soal ulangan harian vektor. Untuk soal nomor 1 adalah perhatikan gambar di bawah. Jadi di sini ada vektor A, ada vektor B, ada vektor D, dan vektor C. Penjumlahan yang sesuai dengan gambar vektor di atas adalah apa? Oke, kalau kita lihat di sini, kita harus tahu ya. Sebentar, ini kita ganti dulu. Kalau awal vektor atau pangkalnya ini menuju itu tanda panahnya seperti ini. Jadi ini adalah awal, ini adalah awal pangkal, ini adalah akhir. Nanti dari sini bisa dilanjutkan kemana? Boleh dilanjutkan lagi. Misalnya ke sini. Nah, seperti ini. Ini awalnya lagi, ini akhir. Seperti itu. Jadi nanti resultannya yang mana? Resultan itu dari awal sampai akhir. Boleh kita buat awalnya di sini, akhirnya kan ke sini. Nah, ini adalah resultan. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat A dan D, ini awalnya sama-sama di sini. Sama-sama di sini awalnya. Jadi kalau A, vektor A dilanjutkan ke B. Ya, seperti ini. A ditambah B. Ya, berhenti di sini. Berarti sama dengan. Nah, kalau D awalnya di sini, sama ya, sama A awalnya di sini. D dilanjutkan ya, tanda panah menuju ke sini, ke C. Jadi sama dengan D tambah C. Ini adalah penjumlahan yang sesuai. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah A tambah B sama dengan A tambah B sama dengan D tambah C. Berarti yang D jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Sebuah vektor kecepatan sebesar 20 meter per second membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Maka penguraian vektor itu terhadap sumbu X dan Y masing-masing adalah, jadi ini bisa disebut dengan vektor komponen. Jadi diuraikan vektor tersebut terhadap sumbu X dan Y. Kita gambar dulu, misalnya ini adalah sumbu X-nya. Nah, vektornya itu membentuk 20 meter per second membentuk sudut 30 terhadap bidang horizontal. Ini adalah bidang horizontal ya, bidang horizontal. Berarti kalau kita buat di sini vektornya, di sini vektornya, nah seperti ini, vektornya adalah vektor kecepatan, kita simbolkan sama V, 20 meter per second membentuk sudut 30. Ini adalah sudutnya terhadap arah horizontal ya, terhadap bidang horizontal. Maksudnya ini adalah bidang horizontalnya. Oke, sekarang vektor komponennya seperti apa? Kita cek. Untuk vektor komponen pada sumbu X, rumusnya adalah V. Kita lihat kalau X itu adalah yang di sini. Ini adalah X. Nah, ini adalah Vx. Vx berarti ini dekat sudut. Ada sudut yang 30 derajat di sini, dia dekat sudut. Maka dia menggunakan cos. Ini cos 30 derajat. Jadi Vx boleh karena sudutnya di sini samping sudut dan miring, maka kita pakainya cos. Jadi V cos tetra, cos sudutnya. Karena sudutnya 30 derajat, maka aku masukin langsung di sini 30 ya. Ini sama dengan V-nya 20 cos 30. Ingat pada trigonometri cos 30 adalah setengah akar 3. Ini bisa dihafal di sudut-sudut istimewa. Jadi yang perlu tahu, cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kalau sin 30 derajat itu 1/2 ya. Oke, ini kita selesaikan. 20 bagi 2 10, 10 akar 3 meter per second untuk vektor komponen di X. Bagaimana dengan vektor komponen di Y? Kita simbolkan dengan VY. VY adalah yang ini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini V pada sumbu Y. Nah, berarti kalau sudutnya 30 derajat, yang ini 30 derajat, ini adalah depan sudut. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, nah ini sudutnya, ini depannya ya.
depannya adalah VY-nya, maka depan sudut dan miring itu pakai sin. Jadi V dikali sin tetra, ya. Atau jauh dari sudut itu pakai sin. Kalau dekat sudut itu pakai cos. Jadi Vx dekat dari sudut, maka dia menggunakan cos. Vy jauh dari sudut, maka dia menggunakan sin. Oke, kita cari Vy sama dengan V sin. Sinnya 30 ya, 30 derajat. V-nya tadi 20, sin 30 itu jangan lupa 1/2. Harus dia hafal. 20 dikali 1/2 itu 10 Newton. Jadi jawabannya adalah Vx nya 10 akar 3, Vy nya 10 Newton. Jadi jawabannya yang ini 10 akar 3 dan 10 Newton. Oh, bukan 10 Newton, ini kan kecepatan, jadi meter per second, ya. Ini adalah yang B. Oke. Ada dua buah vektor masing-masing 8 Newton dan 4 Newton membentuk sudut 120 derajat, maka resultan kedua vektor itu sebesar berapa? Jadi ini diketahuinya ini masuk ke dua vektor, ada vektor F1 ya, gaya 1 8 Newton, gaya 2 nya 4 Newton, sudut yang dibentuk itu tetra 120 derajat. Maka resultan yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Oke, kita bisa jawabnya di samping. Jadi resultan vektor sama dengan akar dari F1 kuadrat ya, ini ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2, jangan lupa dikali dengan cos sudutnya. Jadi sama dengan R sama dengan akar dari, kita masukkan ya angkanya, F1 nya 8 kuadrat jadi 64, 8 kali 8 itu 64, 4 pangkat 2, 4 kali 4 16, tambah 2 kali 8 kali 4, cos tetra, cos sudutnya sebesar 120 derajat. Untuk cos 120 derajat nilainya minus 1/2 ya. Jadi ini tinggal kita masukkan akar dari ini 80, 64 ditambah 16. Ini ditambah ini masuk perkalian di sini, 2 kali 8 kali 4 32 dikali cos 60 minus 1/2. Ini kita coret. Nah, sekarang sama dengan resultannya sama dengan 80, ini 32 dikali min 1 min 32. Sama dengan akar dari di sini 8, di sini sisa 7 dikurang 3 4, 48. Akar 48 tinggal dijabarkan. 48 itu didapat dari 16 kali 3. Jadi akar 16 itu bisa keluar 4, tapi 3 kan tidak bisa ya. Nah, gitu karena angkanya koma-koma nanti kalau kita akarin 3. Ini satuannya adalah Newton. Kenapa? Karena gayanya dalam Newton. 4 akar 3 adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 4. Andi bergerak ke utara. Kita bikin arah mata angin dulu deh. BT, barat timur, utara selatan. Andi bergerak ke utara sejauh 15 km. Berarti kalau ke utara ini kita anggap 15 meter ya, ke atas ya. Kemudian balik arah sejauh 12 meter. Karena dia berbalik arah, berarti dari awal sini dia balik arah ke sini. Nah, sejauh 12 meter. Lalu bergerak ke barat. Nah, habis itu dia bergerak ke barat. Berarti ke sana ya. Lalu bergerak ke barat dari sini, dia ke barat sebesar 4 meter. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut. Perpindahan total Andi adalah berapa? Oke, jadi kalau kita gambar, kita buat di sini deh ilustrasinya. Awalnya dia gini, 15 meter. Kita buat yang rapi. 15 meter ke utara. Lalu dia jalan lagi berbalik arah sebesar
12 meter. Artinya dia kalau dari bawah ke atas, maka balik arah dari atas ke bawah, utara menuju selatan. Ini 12 meter, seperti ini gambarnya. Lalu bergerak ke barat. Nah, kalau ke barat kan dia menuju ke sini. Nah, ini dia ke barat sejauh 4 meter. Nah, ini 4 meter. Nah, yang ditanya perpindahannya, ingat perpindahan itu selalu dari awal. Ini adalah awalnya mereka Andi bergerak. Awalnya Andi bergerak, akhirnya di mana? Akhirnya di sini. Nah, ini adalah perpindahan. Ya, kita lambangkan dengan P deh. Perpindahan. Ini kita buatnya di sini ya. Nah, kita titik-titikin. Bentar biar rapi. Ini awalnya di sini. Ya. Bentar, ini. Nah, ini biar rapi ya. Kita buatnya seperti itu. Ini kita buat. Nah, ini awalnya dianggap di sini ya. Disejajarkan. Ini adalah vektor perpindahannya, jadi berapa P-nya? Ingat, kalau dia 15 pergi, pulangnya 12, balik arah 12, maka sisa 3. 3 itu di sini, ini 3 meter. Jadi vektornya seperti ini, 3 meter. Nah, yang ke sini 3 meter. Ya. Seperti itu. Jadi 3 meter, lalu dilanjutkan ke yang biru 4 meter. Nah, seperti ini segitiganya. Kalau mau tahu, di sini adalah 3 meter, di sini 4 meter. Maka perpindahan dari sini sampai sini. Ingat, ini adalah Pitagoras ya. Kenapa siku-siku di sini? Ya, siku-siku di sini. Jadi 3, 4 itu pasti perpindahannya 5 meter. Tahu dari mana? Karena kalau pakai Pitagoras ya, yang siku-siku ini kita tambah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Jadi akar dari 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9. Akar dari 16 tambah 9 itu 25. Akar 25 itu 5 meter. Jadi triple Pitagoras, ada 3, ada 4, sisi miringnya pasti 5. Jadi ini jawabnya adalah 5 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang anak, nomor 5, seorang anak berjalan lurus ke barat 5 meter, kemudian belok ke selatan sejauh 8 meter, belok lagi ke timur sejauh 11 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut adalah berapa? Oke, pertama kita mau bikin arah mata angin ya. Di sini ada barat, ini timur, utara, dan selatan. Nah, ini kita bagi lagi. Ini adalah barat laut, yang atas ini timur laut, ini adalah barat daya, ini adalah tenggara. Oke, sekarang kita mau buat anaknya berjalan lurus ke barat 5 meter. Kalau ke barat berarti ke sini ya arahnya. Kita buat misalkan ke sini sejauh 5 meter. Kemudian belok ke selatan. Selatan berarti beloknya ke bawah. Kita buat ke bawah. Nah, sejauh ya 8 meter. Dilanjutkan ke bawah sejauh 8 meter. Belok lagi ke timur sejauh 11 meter. Kita lanjut ke timur sejauh 11 meter. Berarti kebalikannya ke sini nih. Nah, ini adalah 11 meter ke timur. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut, ingat perpindahan itu harus dari awal sampai titik akhir. Kita buat dulu di sini, ini adalah awalnya 8 meter, ini sekitar di sini kita pindahkan. Nah, di sini sama ya, ini dan ini sama. Nah, ini adalah awalnya, ini adalah akhir, maka ini adalah perpindahannya. Nah, perpindahannya di sini P lah ya. Berarti di sini sama, ini sama ini sama, yaitu 8. Kalau di sini 5 meter, ini totalnya dari sini ke sini 11, maka 11 dikurang 5, ini adalah 6 meter. Ingat, ini siku-siku di sini. Jadi pakai Pitagoras lagi untuk cari vektor perpindahan sama dengan 8 kuadrat gitu ya. Yang siku-siku kita tambah 6 kuadrat. Jadi akar dari 64 ditambah 6 pangkat 2 itu 36. Akar 64 tambah 36 hasilnya adalah 100. Akar 100 adalah 10 meter.
Jadi di sini adalah perpindahannya sebesar 10 meter. Kemana? Lihat, dia arahnya ke sini, ya, berarti ke sini nih, tenggara, ya. 10 meter ke arah tenggara. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Penulisan yang benar. Nah, kita lihat kalau di sini nih tanda ini artinya pangkal, di sini adalah akhir. Jadi kalau ujungnya panah ini adalah akhirnya. Kalau di sini akhirnya ketemu di sini, maka ini adalah salah satu akan jadi resultan. Kalau A ke C nggak bisa, tapi kalau C, nah ini pangkalnya awalnya dari C, dilanjutkan ke B. Nah ini masuk akal, C tambah B, ya. Jadi awalnya yang mana? Awalnya kan dari pangkal, akhirnya di B, ya. Jadi ini adalah resultannya si A. C tambah B sama dengan A, seperti itu. C tambah B sama dengan A yang C. Lanjut nomor 7. Diketahui vektor A 2I min 4C. Vektor B I plus 2J. Hasil dari A dikali B adalah apa? Ini adalah perkalian cross vektor. Jadi kalau cross vektor kita buat di sini I, di sini adalah J, di sini adalah K, JK, seperti ini. Lalu kita masukkan yang A 2I berarti 2, I nya 2, J nya min 4 berarti min 4, K nya ada nggak ada berarti 0. Kita lanjut untuk yang B, kita pakai biru. I berarti 1 tambah 2J berarti positif 2, K nya itu 0. Lalu kita buat tanda di sini. Pertama itu positif, ini adalah negatif, ini positif, selang-seling ya, sama dengan. Jadi kalau kita mau cari yang I kita tutup, yang I nya kita tutup, ini tidak kita pakai ya. Jadi ini kita yang makainya adalah ini J dan K. Jadi min 4, jadi kita menyilang seperti ini. Min 4 dikali 0 dikurang ini ke sini. Gitu ya. 2 dikali 0. Ini I, positif ya. Kalau udah ini kita hapus, boleh kita hapus dulu. Kalau udah ini kita hapus, nanti kita ganti ini yang tidak kita pakai. Kalau mau nyari yang J, ya yang J kita buat negatif dulu karena J itu kan negatif, min depannya. J itu berarti J nya tidak ikut serta, ini tidak ikut, jadi 2 kita kali dengan 0, nyamping sini ya, horizontal. 2 dikali dengan 0 dikurang ini 1 dikali juga ke 0, jadi seperti ini, horizontal. 1 dikali dengan 0, ini adalah J ya. Ini kita geser lagi. Nah, lalu positif lagi karena K itu positif. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini kita hapus lagi. Ini udah tadi. Oke, sekarang kita yang tidak kita ikut sertakan karena kita mau cari K, K nya kita tidak ikut sertakan. Jadi kita buat K nya. Nah, di sini kita betulin dulu. Nah, ini K nya tidak ikut, jadi tidak ikut ya. Jadi yang ikut I sama J aja. Jadi ini ke sini 2 kali 2 kali 2 dikurang gitu ya. Ini geser lagi deh. Ini mepet-mepet ya. Sebentar di sini. Oke. Di sininya adalah 2 kita kali dengan 2 dikurang, kita kurang. Sekarang ini ke sini 1 dikali min 4, boleh kita tulis lagi 1 dikali min 4. Ini adalah K, ini adalah K. Nah, kita buat seperti itu ya. Oke, sama dengan ini min 4 kali 0 itu 0 dikurang 0 berarti I nya nggak ada, 0. Ini 2 kali 0 0, 1 kali 0 0, untuk J nya juga nggak ada, 0 juga 0, min 0 ya, tambah berarti ini 2 kali 2 4,
4, 1 kali min 4, min 4 ketemu min ketemu min plus 4 tambah 4, ini untuk K. Jadi 0 tambah min 0 ya tetap 0, 4 tambah 4 8, 8K sisanya. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita cek di sini adalah 8K yang E. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ini kita hapus dulu ya. Untuk nomor 8 kita mau buat perhitungan. Untuk nomor 8, kalau kita lihat di sini soalnya adalah perhatikan gambar di bawah. Ya, di situ ada resultan ketiga vektor di atas. Jadi vektornya ada 3. Kita misalkan di sini adalah F1-nya 10 Newton, F2 5 Newton, ini F3 ya. Kita ganti deh, ini F3. Sebentar, ini adalah F3. Nah, seperti itu. Ini yang ketiganya. Oke, sekarang cara mudahnya seperti ini. Kita jumlahkan dulu semua yang ada pada sumbu X. Nanti kita jumlahkan lagi semua yang ada pada sumbu Y. Setelah itu baru kita cari resultannya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kalau F1 ini kan sudah arahnya mendatar, hanya Pak ada di sumbu X saja. Berarti untuk F1 sama dengan 10 F1X yang ada 10 Newton. Kalau F1Y ini 0, tidak ada. Ingat, pada bidang kartesius ini kita misalkan bidang kartesius seperti ini. Kalau X-nya ke kanan berarti dia positif. Kalau Y-nya ke atas berarti dia positif, gitu ya. Kalau X-nya ke kiri berarti dia negatif. Kalau Y-nya ke atas positif tadi ya. Kalau Y-nya ke bawah jadi dia negatif. Seperti itu. Kita pakai prinsip itu aja ya. Oke, bagaimana yang membentuk sudut seperti F2 membentuk sudut 30 terhadap sumbu Y? Maka kita harus cari untuk gaya-gaya yang membuat sudut, kita harus jabarkan. Jadi seperti ini. Nah, di sini F ini adalah F2X. Yang ke sini adalah F2Y ya, ke atas 1. Nah, setelah itu F2X. Jadi caranya seperti apa? Ini kalau F2X ini kalau kita mau buat garis seperti ini, dia bisa di sini. Bisa kita proyeksikan di sini, pindahkan di sini. Nah, seperti ini. Untuk F2X ini ternyata depan sudut. Nah, ini sudut, ini depannya. Ini adalah F2X ya. Proyeksikan si F2X itu ke sini. Ini juga sama, ini dan ini sama ya, kita proyeksikan aja. Kalau di depan sudut dia pakai sin, jadi F2X sama dengan F2 sin. Nah, sudutnya berapa? 30 derajat. Seperti itu. Jadi kita masukkan nih F2 nya 5. Sin 30 itu 1/2. Ingat harus dihafal untuk sudut-sudut istimewa. 5 kali 1/2 jadi 2,5. Ini adalah 2,5 Newton. Untuk F2Y sama dengan F2Y arahnya di sini nih ya, ada di sini F2Y. Dia samping sudut sama miring, berarti pakainya cos. Yang dekat sudut, cara gampangnya dekat sudut ya, dekat sudut dan miring itu adalah cos. Jadi F2 cos sudutnya tetra, atau kalau di sini sudutnya adalah 30, kita pakai cos 30 derajat. Ini langsung kita cari. F2 nya 5, cos 30 itu adalah 1/2 akar 3 ya, jadi 5/2 akar 3. Boleh seperti ini, satuannya Newton. Bagaimana dengan F3 yang di bawah ini? Untuk F3 ini adalah ya arahnya kan ke bawah, maka F3Y, nah ini seperti ini. F3Y nya ke bawah, Fx nya ke sana juga, ke kiri juga. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah F3 tapi X. Atau kalau kita bisa ilustrasikan, kita proyeksikan, kita pindahkan ini F3X nya yang ini. Nah, biar tahu dia depan sudut atau samping sudut. Nah, kita tulis lagi di sini ya. Untuk F3X dulu deh.
F3X ini kan boleh sama antara ini dan ini sama ya, cuma kita proyeksikan, pindahkan ke depan sudut. Ini artinya adalah depan sudut dan miring F3 nya. Depan sudutnya ya ini adalah F3X sama ini, berarti F3 karena depan sudut pakai sin tetra ya, boleh. F3 dikali sin tetra adalah sin 30 derajat katanya. Kita masukkan F3 nya adalah 5 juga, sin 30 itu 1/2, jadi 2,5 Newton. Untuk F3Y sama dengan ya, untuk F3Y di sini ada di sini ya, samping sudut ya, samping sudut ini adalah sudut, ini sampingnya. Samping sudut dan miring itu adalah cos. F3 cos sudutnya 30 derajat. F3 nya 5, cos 31/2 akar 3. Jadi ini adalah 5/2 akar 3 Newton. Oke, sekarang jumlah Fx yang di sudut yang di garis X kita jumlahkan dulu. Misalnya yang di garis X adalah F1X, arahnya ke kanan, ini akan positif. Kalau ke kiri pasti negatif. Maka F1X dikurang. Kenapa? Karena F2 sama F3 kan ke kiri arahnya, jadi kurang. F2X dikurang F3X. Kita masukkan angkanya. F1X nya 10 dikurang F2 dulu. F2X 2,5 dikurang dengan F3X 2,5 juga. Jadi 10 dikurang 2,5 dikurang 2,5 hasilnya adalah 5 Newton. Seperti ini. Nanti kita tinggal mencari jumlah dari Fy. Karena F2Y ke atas maka dia akan positif. Karena F3Y ke bawah dia akan jadi negatif. Lalu F1Y nya ada enggak? Tidak ada, dia 0 ya. Ingat dia adanya di sumbu X saja, jadi Y nya 0. Maka boleh F2Y karena positif dikurang. Kenapa? Karena yang ke bawah negatif, F3Y. Lalu F1 nya gimana? F1 nya itu 0, jadi tidak kita tulis. F2Y nya itu sebesar 5/2 akar 3 ya. F3Y nya juga sama, maka dikurang 5/2 akar 3, jadi 0 Newton ya. Jadi hasilnya adalah 0. Maka resultan sama dengan akar dari jumlah Fx kuadrat ditambah jumlah Fy kuadrat. Karena ini adanya X aja, boleh dimasukkan 5/2 tambah 0/2. 5/2 itu adalah 25 ditambah 0 ya, tetap 25. Akar 25 ya 5 Newton ya, seperti itu. Jadi resultan ketiga vektor di atas sebesar A 5 Newton. Oke, nanti kita lanjut ke nomor 9 ya. Untuk nomor 9 ada 3 buah vektor F1 22 Newton. Ini langsung kita tulis ya. F1 nya di sini adalah sebentar, sebesar ini kita hapus dulu. Sebesar 22 Newton. Oke, F2 15 Newton. F3 3 Newton. Ini 3 Newton seperti disusun seperti gambar di bawah ini ya, sudah kita susun, sudah ada di gambar. Jika tangan alfa ini adalah alfa 3/4, maka resultan ketiga vektor itu sebesar berapa? Yang harus kita tahu cara mudahnya adalah untuk vektor-vektor yang sudah sejajar sumbu X seperti F1 atau sejajar sumbu Y seperti F3, ini tidak kita jabarkan lagi karena dia tidak membentuk sudut. Yang harus kita jabarkan adalah F2. Kenapa? Karena dia membentuk sudut. Ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y. Ataupun nanti kalau dia membentuk sudut terhadap ini kan terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y yang ini atau terhadap sumbu X, itu akan kita jabarkan. Oke, berarti kita
kita mau tulis di sini adalah tangan alfa. Tangan alfa sama dengan 3/4. Maka kalau kita mau pindahkan ini segitiganya, kenapa kita jabarkan dulu ya. Ini adalah F2. Nah, ini F2 membentuk sudut terhadap sumbu Y. Maka ini adalah F2Y yang samping sudut. Lalu kemana lagi? Lalu dia jalan ke sini. Nah, ini adalah F2 tapi X. Nanti F2X atau kita letakkan di sini akan sama ya. Kita proyeksikan di sini sama. Nah, ini juga F2X. Ini cuma biar lebih jelas. Dia bisa di sini atau dia bisa di sini. Oke, ini segitiganya kita ambil ya. Misalkan seperti ini. Nah, ya. Nah, di sini ada sudut. Di sini ada F2Y. Ini adalah alfa. Di sini adalah ini seperti ini. Sini. Nah, F2Y sama F2X. Untuk mencari F2X pakai sin atau cos. Sekarang kita lihat. Kalau tangan total 3/4, maka letak 3 itu di mana? Letak 3 itu yang di depan sudut. Ini ya, yang ini adalah 3-nya. 4-nya yang di mana? 4-nya yang di samping sudut, karena ini akan siku-siku. Berarti yang miring ini adalah, karena siku-siku, yang miring ini tinggal kuadrat dari siku-sikunya, penjumlahan kuadrat dari siku-sikunya. Jadi akar dari ya 3/2 tambah 4/2. 3/2 9 tambah 4/2 itu 16. Jadi akar 25 yaitu 5 di sini ya. Oke, sekarang untuk mencari gaya F2X menggunakan sin atau cos, kita masukin dulu rumusnya. F2 berarti F2 dikali. Nah, ini karena di sini depan sudut, berarti 3 dan miring. Jadi sin alfa. Sin itu depan sudut dan miring. Kalau cos itu, ini kita geser sedikit. Samping sudut atau yang ini, samping sudut yang ini ya, 4. Ini bukan 3/4 nih, sebentar, ini salah tulis. Ntar kita betulin dulu. Sin itu 3 sama miring, jadi 3/5 ya, 3/5. Kalau cos itu samping itu 4 dan miringnya 5, 4/5. Oke, F2X adalah F2 dikali sin alfa, seperti itu. Ini ya, jadi F2 nya berapa? 15. Yang ini ya, dikali dengan sinnya, sin alfa 3/5. Ini tinggal kita coret, sisa 3. 3 kali 3 9 Newton. Untuk F2Y sama dengan F2. Karena di sini adalah samping sudutnya ya, ini kan alfa, maka ini samping sudut, dan miring, ini makanya cos alfa. F2 nya sama 15, cos alfanya 4/5. Bagi ini 3 kali 4 12 Newton. Oke, sekarang kita jumlahkan dulu jumlah yang ada di Y, sigma Fx dan sigma Fy, maksudnya seperti itu. Yang ada di sumbu Y siapa aja? F1 dan F2X, kan boleh pindah ke sini F2X nya. Nah, ingat, dalam bidang kartesius yang ke kanan positif, maka yang ke kiri akan jadi negatif. Ke atas itu positif, maka ke bawah akan jadi negatif. Maka penjumlahan pada sumbu X siapa saja? Yang F1. F1, karena F2X ke kiri, maka dia minus F2X. Kita masukkan angkanya. 22 dikurang F2X nya sebesar 9. Jadi hasilnya 13 Newton. Untuk jumlah yang ada di Y, sigma Fy, yang ke atas adalah F2Y, ini positif, kita tulis F2Y positif. Yang ke bawah ada F3 ya, arahnya F3 dikurang F3. Kenapa? Karena dia ke bawah, jadi negatif.
F2 nya 12 dikurang ya, 12 dikurang dengan 3 jadi 9 Newton. Maka nanti resultan itu tinggal akar dari jumlah yang di X kuadrat dengan sigma itu jumlah ya, jumlah yang ada di Y kuadrat. Ini tinggal kita masukkan akar dari 13 pangkat 2 169, 9 pangkat 2 81, ditambah dijumlahkan jadi 250. Akar dari 250 itu kan 25 dikali 10 boleh ya. Akar 25 nya itu 5, akar 10 nya tetap di dalam. Satuannya adalah Newton. Jadi resultan ketiga vektor itu sebesar 5 akar 10 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, nomor 10 ya. Oke, di nomor 10 ini perhatikan gambar di bawah. Jika F1 dan F2 masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton, maka resultan ketiga vektor. Maka resultan vektor, bukan ketiga vektor, ini vektornya ada 2. Resultan vektor itu akan sebesar berapa? Oke, jadi resultan antara dua vektor yang membentuk sudut, kita harus cari dulu. Di sini F1-nya kita tulis ya. 8 Newton, F2-nya itu 6 Newton. Sudut yang dibentuk antara F1 dan F2-nya berapa? Ini sudah 30, maka kita harus cari yang ini. Ya, karena kan dia F1, F2 membentuk sudut seperti ini. Kalau di sini siku-siku pastinya ya. Nah, ini ke sini, yang ke bawah aja ya. Ini kan 90, kalau ini udah 30, maka 90 dikurang 30, ini jadi dapat 60 derajat. Maka sudut yang dibentuk antara F1 dan F2 kita lambangkan dengan tetra, boleh, atau alfa juga boleh. 30 derajat ditambah 60 derajatnya yang ini ya. Jadi kita cari dulu yang ini dengan menggunakan sudut siku-siku ya. Oke, jadi 90 derajat. Jadi resultan antara dua gaya yang membentuk sudut adalah seperti ini. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos 90 derajat. Ingat, cos 90 ya, cos 90 derajat itu 0 ya, nanti bisa dihafal di tabel sudut-sudut istimewa ada ya. Resultan sama dengan F1 itu 8. Tinggal kita kuadratin. 8 pangkat 2 64 ditambah 6 pangkat 2 itu 36. 2 F1 2 kali 8 kali 6 cos 90 kan 0 kali 0. Semua yang dikali 0 ini 0 tambah 0. Jadi akar dari 64 tambah 36 itu akar dari 100. Akar 100 itu 10 Newton. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11 ini perhatikan gambar di bawah. Resultan ketiga vektor di atas pada sumbu X. Ingat, untuk vektor yang dijabarkan adalah vektor yang membentuk sudut. Ini kita misalkan F1. F1 tidak membentuk sudut, dia sejajar sumbu Y 6 Newton, jadi tidak dijabarkan. F2 dia tidak membentuk sudut, dia sejajar sumbu Y. Kalau tadi F1 sejajarnya sumbu X ya, ini sumbu X gitu ya, dalam bidang kartesius kan seperti ini. Nah, ini X nya, ini Y. Kalau F2 sejajar sumbu Y tidak dijabarkan juga, dia sebesar 8 Newton. Untuk di sini adalah F3 10 Newton, dia membentuk sudut 53 terhadap X. Ini yang harus dijabarkan ya, yang membentuk sudut. Oke, sekarang kita mau cari F3. F3 itu kalau kita jabarkan ya, kalau yang membentuk sudut harus kita jabarkan ya. Ini adalah F3X. Yang di sini ya, atau di sini nih. Nah, di sini ini F3Y, atau boleh ditaruh di sini, proyeksinya sama aja ya. Kalau mau ditaruh sini sama nanti.
jatuhnya sama ini dan ini proyeksinya. Kalau F2, oh bukan F2, F3 ya, di sini kita hapus dulu. F3, F3X. Karena di sini samping, sudut, dan miring, ingat samping dan miring itu pakainya cos. F3 cos sudutnya, karena sudutnya 53, cos 53 derajat. F3 nya 10, cos 53 itu 0,6. Ini tinggal kita hitung, ini kali ini jadi 6 Newton. F3Y sama dengan F3, Y nya kan bisa di sini ya, atau di sini sama ya. Ini adalah depan sudutnya, ini kan sudut, ini depannya, dan miring berarti pakainya sin dikali sin 53 ya. Ini adalah sudutnya, depan sudut dan miring. Maka ini F3 nya 10, sin 53 0,8 ya. Jadi ini tinggal coret sini jadi 8 Newton. Tinggal kita jumlahkan seperti tadi ya. Jumlah gaya yang ada di X, ingat ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif ya, sama kayak bidang kartesius, ke bawah negatif ya. Positif ke kanan, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah pasti negatif. Jumlah gaya yang ada di X itu terdiri dari siapa? Ada F1 ya. F1 ada juga yang ini nih, F3X. Arahnya juga sama-sama ke kanan, jadi ditambah. Nah, sudah tidak ada gaya lagi di X-nya ya. Maka F1-nya 6, F3X-nya 6. Jadi 12 Newton. Jumlah yang ada di Y ya, sigma Fy. Ke atas ini adalah F3Y ya, yang ke atas kan positif, F3Y nya positif 8. Atau boleh kita tulis dulu, nggak apa-apa. Jadi F3Y positif, F2 ini ke bawah jadi dikurang F2. F3Y nya 8, F2 nya karena ke bawah itu kan dikurang 8 karena dia ke bawah jadi min 8. Ini jadi 0. Nanti resultannya kan jumlah dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Cuma kan karena di sini yang ada hanya X aja, ya udah 12 kuadrat tambah 0. Jadi ya tetap 12 Newton. Ya, karena kan ditambah 0. Jadi resultannya sebesar 12. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, untuk nomor 12 di sini ada 3 buah gaya. Di sini kalau kita lihat ada 3 buah gaya pada gambar, masing-masing besarnya F1 10 Newton, F2 8 Newton, dan F3 10 Newton tersusun seperti pada gambar. Resultan ketiga gaya di atas itu sebesar berapa? Kita misalkan tulis ya, di sini angkanya 10, F1, F2 nya 8 Newton, F3 nya 10 Newton lagi. Yang ditanya adalah resultan. Seperti prinsip pertama, untuk gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y tidak kita jabarkan. Tapi untuk gaya-gaya yang membentuk sudut terhadap sumbu X atau Y itu yang kita jabarkan. Kalau di sini F2 ini sejajar sumbu X, jadi tidak kita jabarkan. Untuk F1 kita jabarkan karena membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah ini, kalau di sini 120, ini kan siku-siku di sini ya. Siku-siku itu kan 90. Ya, biar jadi 120 maka di sini 30. Ini juga siku-siku karena di sini 30 maka ini 60 derajat. Begitu juga dengan yang ini, sama. Di sini 90, di sini 30, maka ini 60 derajat. Kita mau jabarkannya seperti ini. Untuk F1X, kita gambar dulu ya. F1X arahnya ke sini. Nah, F1X rumusnya F1 kalau samping, sudut, dan miring ini pakainya cos. Pakainya adalah cos. Cos sudutnya, karena sudutnya 60 derajat, cos 60 derajat. F1 nya 10, cos 60 itu 1/2, maka kalau dikali jadi 5 Newton. Untuk
F, nah ini ada 2. Jadi kalau yang membentuk sudut harus kita jabarkan, ada Fx, ada Fy. Ini F1x, ini F1y. Untuk F1y itu depan sudut ya, ini depan sudutnya dan miring. Depan sudut dan miring menggunakan sin. F1 sin 60 derajat. Sama dengan 10 dikali sin 60 itu kan setengah akar 3. Jadi kalau dikali 5 akar 3 Newton. Agak digeser ke kanan. Oke, sekarang kita jabarkan untuk F3 karena F3-nya yang membentuk sudut 60 terhadap sumbu X ya. Untuk F2 tidak dijabarkan karena dia sejajar dengan sumbu X. Jadi yang ada di F2 adalah F2-nya F2X ya. Ini F2X sebesar ya, F2X sebesar 8 Newton. Untuk F3 karena membentuk sudut 60 terhadap sumbu X, maka kita jabarkan. Ini aku warnain hijau. Nah, ini hijau ini adalah di sini adalah F3X. Lalu di sini adalah F3Y-nya. Ya. Untuk F3X sama dengan samping sudut dan miring, ini pakainya cos. F3 cos sudut. Sudutnya kan 60, cos 60. Jadi 10 kali 1/2 ya, cos 60 itu 1/2. Jadi harus dihafal ya sudut istimewanya. Jadi 5 Newton. Untuk F3Y sama dengan F3 sin 60 derajat. 10 ya, ini karena depan sudut. Kenapa sin? Karena depan sudut dan miring. Kali 1/2, sin 60 1/2 akar 3. Jadi 5/2 ya, ini 5. 10 bagi 10 bagi 2 ini 5 aja, 5 akar 3 Newton. Nah, seperti itu. Maka sekarang kita total aja ya. Jumlah gaya yang ada di X adalah, ingat kalau yang ke kanan X-nya positif, ke kiri X-nya negatif. Jadi yang ke kanan ada F1X ya, F1X ke kanan, F3X juga ke kanan. Maka F1X ditambah F3X, jangan lupa dikurang dengan F2 karena F2 kan ke kiri di sumbu X, dikurang F2. F1X 5, kita tulis F3X juga 5, ditambah 5 dikurang. Kenapa dikurang? Karena ke kiri, F2 nya ke kiri, jadi 8. 5 tambah 5 10, dikurang 8 2 Newton. Jumlah gaya yang ada di Y sama dengan ya, ini yang ke atas di sini boleh ditaruh di sini, F1Y di sini ke atas, F3Y nya ke bawah. Nah, seperti ini. Boleh diproyeksikan ke sini. Ini boleh diproyeksikan ke sini. Berlawanan arah ya, antara F1Y positif ke atas. Jadi Y itu kalau ke atas kan positif, kalau ke bawah negatif. Berarti dikurang F3Y. Untuk F2 yang ke atasnya tidak ada karena dia sejajar sumbu X. F1Y 5 akar 3 dikurang ya, karena berlawanan arah 5 akar 3 juga, jadi 0 Newton. Maka resultannya adalah akar dari sigma Fx seperti tadi, sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Nah, karena di sini yang ada adalah 2 saja, jadi 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ya tetap 2 ya nanti gitu. 2 Newton adalah resultannya. Jawabannya adalah yang B. Untuk yang nomor 13, kita cek nomor 3. Untuk nomor 13 di sini kalau kita lihat ya, nomor 13 itu Andi bergerak ke utara sejauh 15 meter. Lalu bergerak ke barat 4 meter, kemudian berbalik arah ke selatan sejauh 12 meter. Perpindahan total Andi sejauh berapa? Oke, kita buat dulu deh arah mata anginnya. Di sini adalah, wah ini kita salah sebentar. Ini adalah arah mata angin utara di sini ya, utara di atas, selatan di bawah. Barat ini ke sini, ini adalah timur.
Oke, lalu kita buat Andi bergerak ke utara, berarti misalnya Andi startnya dari sini ya. Andi bergerak ke utara berarti ke atas 15 meter. Nah, seperti ini. Ini adalah 15 meter. Bergerak ke utara sejauh 15 meter, lalu bergerak ke barat 4 meter. Kita lanjutkan ke barat 4 meter, berarti ke sinilah ya. Nah, ini anggap 4 meter. Kemudian berbalik arah ke selatan, artinya dia tadinya ke atas terus ke barat, terus karena berbalik arah dia ke selatan. Selatan itu di bawah. Berarti dari sini dilanjutkan lagi menuju selatan. Nah, sejauh 12 meter. Berarti di sini. Ini kita anggap 12 meter. Maka perpindahan total Andi sejauh berapa? Ingat, perpindahan hanya dilihat dari awalnya adalah di sini dan akhirnya di sini. Di sini adalah vektor perpindahannya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah P. Ini adalah P, perpindahan. Caranya bagaimana? Sekarang kita majukan dulu yang biru ini ya. 4 meter kita taruh di sini. Berarti ini kan pasti sama ya. Maksudnya sama itu panjangnya adalah sama-sama 4 meter. Nah, kita proyeksikan di sini biar tahu segitiganya. Akan membentuk siku-siku di sini. Nah, seperti itu. Kalau ini panjangnya 15, terus balik 12, maka sisanya 15 dikurang 12. 15 dikurang 12 ini. 15 dikurang 12. Ya, yang ini nih. Kurang 12 hasilnya adalah 3 meter. Maka kita pindahkan segitiganya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini P. Ini tadi P, ini yang 4 meter, ini yang 3 meter siku-siku di sini. Maka perpindahannya itu ya. Perpindahannya itu di sini pakai Pitagoras, akar dari gitu. P sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Jadi akar dari 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 itu 9. 16 tambah 9 itu adalah 25. Akar dari 25 hasilnya adalah 5 meter. 5 meter adalah yang C. Seperti itu. Oke, untuk soal terakhir ya, ini soal terakhir kita turunin. Sebuah perahu menyeberang sungai dengan kecepatan 4 meter per second dengan sudut 90 derajat terhadap arus sesuai arus sungai maksudnya terhadap arus sungai yang besarnya 3 meter per second. Jika perahu sampai di seberang setelah 25 second, maka lebar sungai itu berapa? Misalnya di sini adalah sungai ya. Di sini ada perahu yang akan menyeberangi sungai. Nah, kita mau buat seperti ini. Ini adalah perahu yang akan menyeberangi sungai, ya. Kecepatan perahu sama dengan 4 meter per second. Arahnya ke sana. Lalu arah arus sungai kita ini adalah arus sungai. Ya, jadi dia membentuk 90. Jadi kalau kita buat di sini sungainya, ya, kita buat ini arah arusnya. Kecepatan arus itu 3 meter per second. Nah, di sini siku-siku di sini karena dia membentuk sudut siku-siku. Nah, terhadap kecepatan perahu. Ya, kecepatan perahu 4. Maka sama nanti seperti ini bentuknya. Nah, di sini adalah 4 meter per second kecepatan perahu. Di sini adalah kecepatan arus sebesar 3 meter per second. Maka kita harus cari dulu ya. Dari sini ke sini. Nah, ini ke sini kecepatannya ya. Boleh. Ya. Ini adalah kecepatan, vektor kecepatannya adalah ini Pitagoras karena membentuk sudut 90 derajat. Maka kecepatannya adalah akar dari ya 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Jadi akar dari 16
tambah 3 pangkat 2, 9. 16 tambah 9 itu adalah 25. Sama ya, akar 25 itu 5. Ini adalah kita tulis akar 25. Akar 25 itu 5 meter per second. Jadi kecepatannya itu, kecepatan perahunya itu nanti terhadap arus, kecepatan perahu terhadap arus itu 5 meter per second. Kalau dia menuju sungai waktunya tadi 25 second, maka ditanya adalah lebar sungai. Lebar sungai itu adalah S. Kita lambangkan dari sini ke sini adalah S jaraknya. S sama dengan, tinggal kita kalikan kecepatan perahu terhadap air sungai dikali dengan waktu. Kecepatan perahu terhadap air sungai ya, itu adalah 5. Waktunya adalah 25 untuk sampai ke ujung ya. Maka lebar sungainya adalah 5 kali 25, 125 meter. 125 meter adalah yang C. Seperti itu. Oke, ini penjelasannya selesai untuk vektor. Semoga bisa mengerti.